Anggota Polresta Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur, Ibda Rudi Soik dipecat dari institusi Polri dengan tuduhan pelanggaran kode etik. Namun Rudi meyakini pemecatan itu terkait dengan penyelidikan yang dilakukannya terkait mafia bahan bakar minyak bersubsidi. Seperti apa duduk perkaranya? Saat ditemui Kompas di kediamannya di Kupang pada Sabtu 12 Oktober 2024, Rudi menyayangkan keputusan pemecatan terhadap dirinya. Rudi juga meyakini dua pemilik tempat yang dipasangi garis polisi itu terlibat dalam mafia bersubsidi. Ia pun mengklaim memiliki banyak bukti ihwal keterlibatan mereka. Oleh karena itu Rudi menyebut pemasangan garis polisi tak melanggar prosedur. Menurut Rudi, Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar terlibat dalam mafia bahan bakar minyak bersubsidi. Kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa tidak ada pengungkapan, lalu saya menemukan bukti-bukti ini, apakah bukan rangkaian penyelidikan untuk menemukan bukti? Ketika menemukan bukti, itu yang disebut dengan pengungkapan. Jadi pengungkapan itu terkait apa? Pengungkapan modus operandinya. Itu yang harus kita sampaikan. Lalu pimpinan katakan bahwa tidak ada pengungkapan. Lalu video-video yang saya kirim kepada pimpinan, apakah itu bukan bentuk pengungkapan? Dan saya ingin publik tahu. Dan masih banyak polisi-polisi baik. Kalau mereka mengatakan bahwa institusi ini tidak baik, tidak. Polisi ini baik, institusi ini baik. Saya tetap menghormati keputusan komisi sidang, tetapi sebagai orang yang merasa perbuatan itu menurut saya tidak mencerminkan asas keadilan, maka saya akan mengajukan banding. Semoga Bapak Kapolda sebagai pembentuk komisi sidang banding dapat mencermati, dapat melihat, dapat membaca tulisan banding saya. Ibda Rudi ini awalnya memimpin operasi pengungkapan kasus mafia BBM bersubsidi yang diduga melibatkan anggota Polda NTT. Pengungkapan yang dilakukan Rudi itu berawal dari laporan masyarakat dan temuan tim terkait kelangkaan BBM bersubsidi di Pulau Timur NTT. Kelangkaan itu diduga terkait mafia BBM bersubsidi. Berangkat dari informasi lapangan itu, pada 15 Juni 2024, Rudi mendapat perintah penyelidikan. Pada hari itu, tim menangkap salah satu pelaku penimbunan bernama Ahmad di kawasan Alak, Kota Kupang. Dari hasil penyidikan diduga ada oknum polisi yang mendapat setoran 30 juta rupiah. Namun dalam perkembangannya, Rudi justru mendapat sanksi yang berujung pada pemecatan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri di Markas Polda NTT, Jumat 11 Oktober. Ibda Rudi Soik diputus melanggar Kode Etik Profesi Polri, berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Hal itu terjadi saat Rudi memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar di Kota Kupang. Atas putusan itu, ia dipecat dari institusi Polri. Pemecatan Ibda Rudi ini disampaikan Kepala Bidang Humas Polda NTT, Komisaris Besar Arya Sandi, Sabtu 12 Oktober di Kupang, NTT. Yang bersangkutan dilakukan secara sadar, kesengajaan dan menyadari perbuatan tersebut merupakan norma larangan yang ada pada peraturan kode etik Polri. Kemudian, perbuatan terduga pelanggar dapat berimplikasi merugikan dan merusak citra kelembagaan Polri. Kemudian, terduga pelanggar dalam memberikan keterangan tidak kooperatif dan berbelit-belit dan tidak berlaku sopan di depan persidangan komisi. Terduga pelanggar juga pernah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 3 kali dan kode etik profesi 1 kali. Jika tak segera diselesaikan, saling tuding antara Ibda Rudi Soik dengan Polda NTT dapat menjadi presiden buruk penegakan hukum di Indonesia. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah ada kejanggalan dalam pemecatan Ibda Rudi Soik dari institusi kepolisian?